Kalau kami dulu sekolahnya kan sekolah pelayan. Sekolah pelayan. Sekolah pelayan itu menguasai seluruh pelayanan. Itu setingkat apa? Itu setingkat gembala ya. Nah, jadi setingkat gembala. Itu iya setingkat sarjana. Karena kita sekolah kan 4 tahun itu. Shalom, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali ya, konten saya yang kemarin ya, untuk mereaction kesaksian seorang mantan pendeta, yaitu yang bernama Aris Tarelhuan ya, yang akhirnya dia menjadi mu'alaf karena katanya diajak oleh para malaikat. Nah, silakan bagi teman-teman yang belum menonton ya, linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi ataupun di kolom komentar. Oke, langsung aja kita simak video berikut ini. Jadi Ustadz Aris ini jabatan katakanlah itu di gereja itu apa? Gereja penginjil, pendeta? Iya. Kalau kami dulu sekolahnya kan sekolah pelayan. Sekolah pelayan. Sekolah pelayan itu menguasai seluruh pelayanan. Itu setingkat apa? Itu setingkat gembala ya. Nah, jadi setingkat gembala. Itu iya setingkat sarjana. Karena kita sekolah kan 4 tahun itu. Saya dulu tahun 89 itu kita sekolahnya School of Ministry. Jadi School of Ministry itu sekolah pelayanan, sekolah pengembalaan. Jadi ya itu ya di Surabaya. Ya di Surabaya. Jadi sekolah pengembalaan itu, sekolah pelayanan itu menguasai segala hal, baik penginjil dan pengembala maupun jadi guru, itu semuanya dikuasai. Jadi semuanya menguasai itu. Menarik nih teman-teman, ketika bapak ini ditanya, dia ini dulu jabatannya apa? Lalu dia bilang bahwa dulu dia itu adalah sekolah pelayan. Lalu dia melanjutkan katanya sekolah pelayan itu setingkat gembala ataupun setingkat sarjana. Dan dia mengatakan dia sekolah tersebut selama 4 tahun. Nah, bahkan bukan hanya itu teman-teman. Di video ini ya dia tunjukkan ada bukti bahwa dia pernah sekolah. Ya coba kita cek dulu ya. Tadi bukti yang dia tunjukkan. Nah, saya sudah screenshot. Dan kita akan analisa ya apa yang ditunjukkan oleh bapak ini. Apakah memang ini adalah bukti yang valid bahwa bapak ini dulunya adalah seorang yang terpelajar di bidang teologi ataupun Alkitab atau bukan. Nah, mari kita cek satu persatu teman-teman. Oke, di bagian kepala bagian atasnya itu ditulis Sekolah Pelayanan Bethany atau Bethany School of Ministry. Lalu sekolah 4 tahun mata pelajarannya cuma 4 doang. Jadi dia selama 4 tahun tapi mata pelajarannya cuma 4 di sini teman-teman. Artinya 1 tahun mata pelajarannya 1 gitu. Waduh, ini 4 tahun cuma ada 4 mata pelajaran. Udah gitu ini mata pelajarannya apa? Kok ada ditulis di sini berkat dan kesembuhan ilahi segala. Kacau nih. Terus di tanggalnya dituliskan 20 Agustus 1996. Nah, ini lebih kocak lagi. Padahal kalau teman-teman mengikuti video saya yang sebelumnya, di situ dia katakan bahwa dia itu masuk sekolahnya tahun 89. Harusnya kalau studinya memang 4 tahun seperti yang dia katakan, itu harusnya ditulisnya bukan tahun 96. Harusnya berkas ini ditulis tahun 93. Ya, karena 89 ditambah 4 tahun itu berarti 93. Jadi berkasnya ini aja pun sudah aneh penulisan tanggalnya. Lalu juga lihat nih di bagian ini ada kolom pas foto, tapi fotonya nggak ada. Lalu di bagian tanda tangan juga nggak ada stempel dari lembaga atau intuisi yang membuat berkas ini. Ini apa? Kok bisa dijadikan bukti kertas nggak berarti seperti ini ya? Ini kertas
sepertinya lebih layak dibuat untuk bungkus gorengan daripada dijadikan bukti bahwa Bapak ini pernah sekolah Alkitab. Bikin berkas begini doang, anak SD pun bisa sampai 5 menit itu udah jadi kertas begini. Kalau mau kasih bukti, harusnya yang ditunjukkan itu ijazah, bukan bungkus gorengan seperti ini. Kan tadi dia bilang bahwa Bapak ini setingkat sarjana. Berarti kalau sarjana itu harusnya sudah punya ijazah, atau bahkan sudah tulis skripsi. Nah ini bungkus gorengan begini kelihatan banget sih nih, Bapak ini nggak ngerti tentang dunia pendidikan. Terus juga jangan bilang kalau itu namanya setingkat gembala, Pak. Karena kalau mau dikatakan setingkat gembala, itu beda lagi. Nggak cukup dengan kuliah doang, nggak cukup dengan ada ijazah doang, tapi juga harus ada pengabdian dulu di gereja, baru bisa diangkat menjadi setingkat dengan gembala, ya. Aduh, jadi gemes deh dengan Bapak ini. Saya juga sudah cek nama sekolah ini, dan di Dikti ternyata itu tidak ada sama sekali. Artinya, ini sekolah adalah sekolah gaib, atau bisa jadi sekolah abal-abal, karena tidak ada datanya di Dikti. Dan kita waktu sekolah itu prakteknya penginjilan. Harus membawa satu jiwa dari orang Muslim atau dari siapa saja di luar Kristen untuk masuk Kristen. Terus kalau praktek penyembuhan, berdoa harus orang itu sembuh. Oke, makin ngawur aja nih cerita Bapak ini tentang sekolah di mana ia menempuh pendidikan. Karena tadi dia bilang, ya, di sekolah pendeta ini atau sekolah pelayan ini, dia bilang katanya praktek sekolahnya itu membawa satu jiwa sebagai syarat kelulusan mungkin ya. Dan juga membuat doa kesembuhan. Gila ini sekolah. Ini sekolah pendeta atau sekolah mau jadi nabi nih. Saya kuliah teologi 5 tahun nggak ada itu syarat-syarat seperti itu. Harus bawa satu jiwa dan bisa doa kesembuhan. Karena itu aneh gitu. Itu sama aja kita memaksakan kehendak Tuhan, ya. Karena yang berkuasa membuat ada jiwa bertobat dan membuat kesembuhan itu adalah Tuhan, bukan manusia yang sekolah Alkitab. Jadi nggak ada paksaan. Kalau Anda mau sekolah Alkitab, itu bukan Anda harus bisa doa kesembuhan, bisa bawa orang akhirnya murtad dari Islam, bukan seperti itu. Tapi kita belajar di situ, memahami gitu ya, dasar-dasar menafsirkan Alkitab, dan juga ada begitu banyak mata pelajaran atau mata kuliah yang kita pelajari. Tapi kalau sudah berhubungan dengan namanya harus bisa bawa jiwa, harus bisa membuat doa kesembuhan, nah saya pikir ini bukan sekolah Alkitab namanya, tapi sekolah mau jadi nabi. Jadi praktek-praktek di dalam sekolah pelayanan itu seperti itu. Jadi makanya gereja ini sangat pesat ya, sekarang sangat pesat karena Kristen itu punya motivasi bahwa satu orang jemaah harus bisa membawa satu orang jiwa. Kalau satu orang jemaah bisa membawa satu orang jiwa, berapa ribu orang itu. Jadi makanya di gereja kita dulu itu setiap minggu itu baptisan 200 orang. 200 orang. Ini lagi makin kocak lagi nih teman-teman. Ini gila sih menurut saya. Karena begini ya, kalau memang benar dalam setiap minggu gereja Bapak ini bisa membaptis sebanyak 200 orang, berarti kita kalikan aja secara sistematis ya, 200 kali setahun itu bisa berarti mencapai 10.400 orang ya yang dibaptis. Bayangkan, dalam setahun sudah 10.400 orang. Waduh, jemaatnya banyak sekali berarti pada waktu itu. Dan coba kita bayangin lagi, itu masih dalam setahun. Kalau kita kalikan ke dalam 25 tahun semenjak Bapak ini menjadi pelayan, berarti harusnya Surabaya sekarang sudah jadi mayoritas Kristen. Artinya sekarang Surabaya berarti sudah dominan Kristen di situ. Berarti ada begitu banyak gereja-gereja harusnya. Berarti orang sudah pada Kristen semua di Surabaya. Jadi ini kalau kita berhitung secara matematis dan juga secara logis, jangan cuma percaya mentah-mentah doang sama ucapan Bapak ini. Ya, walau Pak, goblok kok dipelihara sih Pak. Babi dipelihara biar bisa dijual dapat uang kan lumayan.
Saya sih nggak terlalu permasalahkan ya sebenarnya cerita bapak ini yang sudah jelas-jelas sangat goblok dan tidak menunjukkan sebagai orang yang pernah menempuh pendidikan formal. Baik itu sekolah Alkitab atau bahkan yang lainnya. Karena dari cara bicaranya saja orang yang waras dan kritis pasti sudah bisa menilai bahwa apa yang dikatakan oleh bapak ini itu semuanya adalah kebohongan yang sangat-sangat tidak logis dan juga sangat aneh. Saya yakin sebenarnya bapak ini nggak ngerti apa-apa. Ya, karena itu terlihat dari wajahnya yang polos dan minta maaf, benar-benar seperti menunjukkan orang yang tidak berpendidikan. Baik dari mimik wajah dan juga dari cara dia berbicara. Itu terlihat sekali. Mungkin ya, bisa saja Bapak ini merupakan korban dari para pembuat konten. Ya, teman-teman kita yang punya channel-channel Islam di sebelah ya. Di mana para pembuat konten ini sengaja membayar orang untuk acting menjadi mantan pendeta dengan kisah yang dibuat-buat agar bisa dijadikan konten untuk menipu para muslim yang miskin literasi dan juga terbelakang. Kenapa saya katakan untuk menipu para muslim yang miskin literasi dan juga terbelakang? Hal itu akan terjawab kalau kita membaca komentar yang ada di dalam sumber video ini ya, dari channel aslinya ya. Mau tahu seperti apa komentar muslim? Mari kita bacakan. Cerdas, Bapak mantan pendeta ini, semoga terus istiqomah, amin. Masya Allah, kesaksian yang menakjubkan dari peristiwa mualaf yang cerdas. Alhamdulillah, semoga tetap istiqomah. Mantap saudara mualaf, hanya orang-orang cerdas yang jadi penduduk surga. Saudara sudah tepat, di dunia hidup sementara, akhirat kekal saudaraku. Salam hormatku. Alhamdulillah banyak pendeta masuk Islam karena cerdas dan hidayah Allah yang telah membuka mata hati adanya kebenaran agama Islam. Semoga makin banyak lagi Kris dan pendeta yang mualaf. Gila sih ini. Semua komentarnya itu menunjukkan rasa takjub terhadap Bapak ini. Bahkan sampai bilang Bapak ini adalah orang yang sangat cerdas. Gue jadi mikir ya teman-teman. Seterbelakang inikah daya nalar dan juga daya kritis teman-teman muslim yang berkomentar tersebut? Sehingga bahkan untuk membedakan mana orang yang benar-benar berpendidikan dengan mana orang yang tukang ngibul saja, mereka nggak bisa membedakan. Kasian sih ini namanya. Makanya kita nggak usah heran lah ya, kenapa banyak orang yang dulu mungkin hidupnya susah sewaktu di Kristen ataupun di agama lain, mendadak menjadi mu'alaf dan menjual kisah-kisah dongeng dan fantastis untuk menipu teman-teman kita yang miskin literasi dan terbelakang ini. Sebenarnya beberapa di antara para mualaf-mualaf ini sudah ada yang terbongkar kedoknya dan sudah ketahuan bahkan diproses secara hukum. Contohnya seperti Ustadz Matius yang pada waktu itu sempat fenomenal dan setelah diselidiki ternyata dia adalah seorang penipu. Lalu juga ada Ustadz Joko Subandi. Nah ini lagi, dia mengaku sebagai seorang anak kardinal, tetapi setelah diselidiki lagi-lagi ternyata dia hanyalah seorang penipu. Tapi meskipun demikian, beberapa masih banyak juga mualaf-mualaf palsu yang bahkan dengan leluasa, bahkan juga justru dibela dan dipuja oleh umat-umat sebelah. Saya Risans, terima kasih sudah menonton video ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.